Baik, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita mau bersyukur kalau pagi ini kita dipertemukan kembali ya, dengan diberkati Tuhan, kesehatan yang baik, ya. Tuhan sudah memimpin kita di dalam istirahat kita malam tadi, juga kita bangun dengan kesehatan yang baik. Ya. Kalau pagi ini kita membaca Gema ya, dikatakan bahwa Tuhan mengatakan kepada Harun untuk mempersembahkan lembu muda atau domba jantan ya, untuk mempersembahkan sebagai penebusan dosa. Tapi pada masa Prapaskah ini kita diingatkan kembali akan cinta kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Dia telah membuktikan sendiri pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Ya, sebagai umat tebusannya, kita seharusnya mensyukuri dan menghargai karya keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, mari kita akan mensyukurinya. Kita akan menaikkan satu pujian dari PPR 1 nomor 34 untuk mengawali persekutuan kita pada pagi hari ini. Tercurahkan darah Kristus.
kita bersatu hati di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, untuk mengucapkan syukur atas segala yang telah kami nikmati dan kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami diperkenankan juga untuk menikmati hari baru yang Kau sediakan bagi kami semua. Dapat bertemu dan bersekutu di dalam doa pagi ini bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Untuk menaikkan puji-pujian bagimu, mendengarkan firman-Mu, dan menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Kalau pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini sebentar akan kami dengar, yang akan disampaikan melalui Bapak Jong Alep. Kiranya Tuhan mau memberkati persiapannya, supaya apa yang akan disampaikan boleh menjadi kepanjangan suara-Mu untuk memberkati kami semuanya. Dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya, kami diberkati di setiap pemberitaan firman Tuhan yang ditaburkan, di setiap persekutuan-persekutuan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami mau menyerahkan persekutuan kami selanjutnya hanya di dalam pimpinan dan penyertaan. Kami mohon Engkau memberkati juga peralatan yang kami pergunakan di dalam persekutuan doa pagi ini. Biarlah boleh mendukung persekutuan kami dari awal sampai akhirnya boleh berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Jong Alep, ya kita menaikkan satu pujian kembali dari PPR 1 nomor 27 di bawah salib Yesus. Di bawah salib Yesus
selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Jiang Alep. Terima kasih Bu Yuliana. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama menaikkan doa minta pimpinannya. Bapa yang di surga, dengan segala kerendahan hati, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk mengucap syukur dan terima kasih atas kasih-Mu pada kami, sehingga pada pagi hari ini Engkau izinkan kami berkumpul melalui Zoom ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon ya Bapa, Engkau urapi hamba-Mu yang tidak layak ini agar menjadi layak. Engkau sucikan ya Bapa, kuasai lidah bibirnya ya Bapa, sehingga apa yang hamba ucapkan hanya bersumber daripada-Mu saja ya Bapa. Kami mohon kuasa-Mu menguasai hamba-Mu ini ya Bapa, karena tanpa kekuatan dan kuasa-Mu, hamba bukanlah apa-apa ya Bapa. Hamba yang penuh dengan dosa Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir melalui Zoom ini. Tuhan, tolong Kau bukakan hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dalam hati kami, untuk kami lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 16 hingga 26. Galatia 5 ayat 16 hingga 26. Kami minta Ibu Ruth untuk bantu membacakannya. Galatia 5 ayat 16 hingga 26. Saya? Iya, Ibu Ruth. Galatia 5 ayat 16 hingga 26. 16 sampai 24. Oke. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jauh Terima kasih, Bu Ruth. Saudaraku yang dikasih, judul dari perikop ini, hidup menurut daging atau roh. Berarti tidak bisa dua-duanya. Kalau kita hidup menurut daging, otomatis tidak hidup dalam roh. Dan sebaliknya. Jadi salah satu, atau itu berarti pilihan. Saudara-saudaraku yang terkasih, minggu kemarin saya mendengarkan khotbah dari Pak Edi yang temanya tentang kesabaran, dan ini waktu dengar saya, kok mirip yang akan saya bawakan renungannya pada pagi hari ini, yaitu mengenai penguasaan diri atau mengendalikan diri. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu dihadapkan pada dua pilihan. Dimanapun itu kita berada, selalu ada dua pilihan, yaitu hidup menurut daging atau hidup dalam roh. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kita hadapi yang hidup menurut daging, nah itu seperti yang kita tadi baca, banyak hal-hal yang ya semuanya itu kalau hidup menurut daging itu akan berdampak yang tidak baik. Dan itu bisa kita lepas kendali atau lepas kontrol. Itu bisa terjadi di dalam rumah, bisa juga di gereja, bisa di tempat kerja, bisa di pasar. Itu bisa kita, di mana saja kita bisa lepas kendali. Dan yang sering terjadi itu kita dalam berkendara di jalan raya. Nah, pengalaman saya itu lepas kendali itu sering saya alami. Bukan pernah ya, tapi saya jujur saya sering alami. Walaupun saya sebelum melakukan beraktivitas, selalu saya berdoa, Tuhan tolong beri kemampuan kepada hamba-Mu ini agar hamba mampu menjadi pelaku firman-Mu, mampu menjadi saluran berkat-Mu. Selalu setiap pagi sebelum melakukan aktivitas, saya berdoa seperti itu. Tapi meskipun kita sudah beriktikad untuk berbuat baik, tapi orang lain seringkali memancing untuk kita lepas kendali. Padahal iktikad kita, dan saya yakin saudara-saudara semua berdoanya kurang lebih ya seperti saya. Sebelum melakukan aktivitas pasti minta pimpinan Tuhan agar kita senantiasa mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Dan seperti yang Pak Edi
khotbahkan, ya kita harus senantiasa bersabar seperti yang ada dalam buah-buah roh. Kita jangan, maaf, buah roh ya, bukan buah-buah roh, buah roh. Kita jangan sampai kita melakukan kebencian, tapi kita harus dengan kasih. Nah, otomatis kita juga harus punya dasar kesabaran yang tinggi. Kita nggak bisa membenci, tapi kita kasih. Sebaliknya, kita kalau mengasihi, ya otomatis tidak membenci. Jadi, mesti salah satu. Nah, saya pernah juga lagi buru-buru, biasa urusan banyak, ya waktu itu saya masih aktif dalam pekerjaan-pekerjaan saya, dan kemacetan adalah hal yang lumrah kita hadapi sehari-hari di jalan raya. Nah, kadang jalannya ini orang parkir sembarangan, kiri kanan parkir, sehingga jalan itu hanya bisa dilalui satu mobil. Dan saya sudah masuk, sudah agak jauh, dan di belakang saya juga banyak mobil yang dari depan sudah tahu jalannya cuma bisa satu mobil, masuk juga. Masuk, dan dia ngotot masuk. Waduh. Lagi. Nah, ini karena kita lagi buru-buru, lagi capek, ya saya diem. Taunya dia turun dengan kayak mau nantang, turun. Nah, saya jadi lepas kendali. Ini jujur. Saya ya refleks. Saya buka pintu, saya turun. Untungnya, lah ini Mas Tuhan masih mendengar doa saya. Untungnya, sananya begitu lihat saya masuk mobil, mundur. Ya saya nggak tahu dia sadar atau gimana, mundur. Atau mungkin saya kayak preman, karena jujur dulu saya kan berewokan, hitam gitu. Ya mungkin itu atau gimana, yang jelas Tuhan masih melindungi saya. Mundur. Nah, dan saya juga nggak perpanjang, ya mundur ya sudah, saya jalan terus, di belakang saya juga terus jalan terus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, itu seringkali kita di jalan lagi ngantri, begitu jalan kita mulai seneng, tahu tuh dari kiri potong, ya itu masih bisa mengendalikan diri. Kalau itu, wah paling kita, aduh paling gitu aja. Depan mengerem, saya ikut ngerem, di belakang nubruk saya, sampai mobil saya juga penyok belakangnya. Saya tadinya diem, apa mau turun ini, tapi kalau nggak turun kok penasaran ini. Tapi saya lihat banyak mobil, jadi saya ya turun. Tujuannya saya mau lihat sampai seberapa mobil saya. Rupanya dia turun, ibu-ibu, wah malah dia yang nabrak, dia yang galak. Bapak sih berhenti mendadak, katanya. Loh. Ibu, terus saya ya karena ada aksi, jadi saya ada reaksi. Lah, ibu itu nabrak saya kok. Persoalan mendadak, kalau jaga jarak cukup kan ibu nggak nabrak saya. Wah, masih galak-galak. Nah, terus akhirnya saya jelasin secara saya masih sabar, saya jelasin. Terus ibu itu akhirnya dia, ya udah Pak, karena saya nggak punya duit, Bapak bisa ke kantor saya sopir Grab atau gimana. Apa-apa, yang penting ibu menyadari, jadi ibu jangan ulang lagi kejadian seperti ini. Saya nggak akan melanjutkan, saya asuransi, saya bilang. Terus saya pergi. Ya, puji Tuhan, Tuhan masih memberi kemampuan kepada saya untuk saya bisa mengendalikan diri. Malah dalam perjalanan itu saya merasa, wah kasihan juga ibu itu ya. Dia nabrak, mobil dia penyok, dan dia tunjukin ke saya identitas dia, bahwa dia memang benar sopir
Grab gitu loh, supir Grab atau supir apa itu. Karena saya tahu kalau sopir taksi itu dia pulang dikontrol pasti dikontrol, mobilnya dicek lagi, kalau ada penyok dia kena sanksi itu si sopir. Jadi saya yakin dia kena sanksi. Saya cuma batin kasihan juga ya. Ya udahlah, saya lupakan. Nah, memang saudara-saudaraku yang terkasih, ini kenyataan di lapangan itu akan terjadi hal-hal seperti ini. Tinggal kita pilihannya, kita mau mengendalikan diri atau kita lepas kendali. Itu aja. Kalau kita hidup menurut daging, ya otomatis lepas kendali. Tapi kalau kita hidup dalam roh, ya kita bisa mengendalikan diri, minta pimpinan Tuhan. Nah, saudara-saudara, pengalaman saya yang membuat saya ini suka emosi lepas kendali itu bila saya pertama itu lapar, nggak tahu dengan saudara yang lain. Kedua, capek. Ketiga, buru-buru. Dan keempat, badan lagi sakit. Nah, ini yang sering saya alami. Kalau saya lagi lapar, itu gampang memuncak. Capek, buru-buru, jadi maunya cepat-cepat gitu ini. Ya, badan lagi sakit juga maunya, kalau anak kecil itu ya rewel, kalau orang tua ya kira-kira sendirilah ya. Nah, jadi kita untuk bisa menghindari emosi atau lepas kendali, ya kita hindari hal-hal seperti itu. Kita jangan sampai kondisi lapar membawa kendaraan. Jadi biar kita nggak buru-buru, dan kita berangkat bisa lebih awal, dan sebagainya, sehingga kita bisa mengurangi resiko emosi. Itu pengalaman saya, nggak tahu dengan saudara-saudara yang lain. Dan saudara, memang lepas kendali ini bisa berakibat fatal. Selain perilaku kita, baik di jalan raya khususnya atau di tempat lain, tapi di meja makan pun kita bisa lepas kendali. Misal kita pada saat makan, kita harus bisa menguasai diri dalam hal makan juga. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, bisa berakibat fatal juga. Bukan hal yang sepele loh ini. Karena saya ada teman kecil ya, waktu itu di Salatiga, teman suka main bareng. Setelah saya kuliah, saya coba main lagi, saya cari ketemu teman saya cari, oh nggak ada, belum lama meninggal. Aduh, saya teman dekat tuh meninggal. Jadi saya agak sedih juga kalau ke Salatiga kekurangan teman. Terus saya nanya, kenapa dia? Dia makannya itu ngaco katanya. Udah dikasih tahu, bablas, bilang nggak apa-apa. Emangnya makan apa? Dia itu makan durian, makan sate kambing, minumnya bir dalam waktu yang sama. Iya betul, dalam waktu yang sama dia mungkin merasa enak, lepas kendali, dan akibatnya mati, saudara. Itu ya, jadi kita harus bisa mengendalikan juga dalam hal makan, meskipun itu kondisi di meja makan yang kita mungkin berhappy-happy, bukan berarti berhappy-happy tidak ada tantangan. Kita tetap harus jangan lepas kontrol. Kita harus lebih selektif. Seandainya makan juga harus kuantitinya kita perhatikan. Dan ya bersyukur saya punya anak Ripka, dan seringkali kalau makan bareng saya dikontrol sama Ripka. Jadi mbaknya juga dipesenin sama Ripka, Papa kalau minta ini jangan diturutin, katanya gitu, mbaknya gitu. Saya kadang, Mbak tolong bikin ini.
ngomong Ripka dulu Pak, saya nanti dimarahin. Nah, itu seneng saya senang ada yang mengendalikan diri. Tapi seandainya kita di luar, kita juga harus belajar untuk bisa mengendalikan diri. Meskipun kita tidak ada yang mengontrol, kita harus belajar untuk bisa mengendalikan diri. Karena betul, akibatnya bisa fatal. Dan itu kadang kejadian dari teman saya itu cukup mengerikan buat saya. Wah, saya sudah cukup umur, kalau saya lepas kontrol bisa bahaya juga. Jadi ya berusaha untuk bisa mengendalikan diri. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sekian renungan dari saya. Semoga menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian untuk bisa berlatih dalam mengendalikan diri. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Yuliana. Ya, terima kasih Pak Jong Alep yang sudah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang sudah memberkati kita semua. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita ya. Kita di dalam kehidupan kita sering kali kita susah untuk menahan emosi ya. Kalau kita diperhadapkan hal yang sulit, ya biarlah kita terus boleh belajar melalui firman Tuhan supaya kita dapat mengendalikan diri kita. Ya, sebelum kita menutup persekutuan kita, ya kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita pada pagi hari ini. Boleh ditampilkan. Seperti biasa ya, sudah saya bagikan hari Senin yang lalu pokok-pokok doanya. Bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang mungkin terlewatkan, ya mungkin bisa mengambil beberapa pokok-pokok doa di slide ini ya. Ya, saya tidak membacakan satu persatu ya. Ya, ada 29 pokok-pokok doa yang akan kita naikkan. Sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian kembali. Setelah itu nanti kita berdoa syafaat bersama. Setelah itu nanti akan ditutup persekutuan pagi ini oleh Pendeta Edi SS. Ya. Mari kita menyanyikan lagu PPR 1 nomor 37, Salib Lama. Jauh di atas bukit tampak salib lama.
cinta akan salib lama, hingga waktu ajalku tiba. Ku pegang salib Tuhan saja, sampai ku beroleh mahkota, sampai ku beroleh mahkota. Mari kita berdoa bersama-sama. Hari ini hambamu berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan, semuanya diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan dan juga memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.